Tabi pun, ya pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Perkenalkan, saya Gliseria Merina Parmelasih yang biasa dipanggil Ibu Ice. Saya berkarya di Yayasan Wibakti Bandar Lampung di unit SD Fransiskus II Rawalaut, Bandar Lampung sejak tahun 2021. Dan saat ini saya mengajar di kelas 5. Melalui video ini, saya akan berbagi pengalaman kegiatan belajar mengajar di kelas 5. Selamat menyaksikan. Sungguh bersyukur dapat berkarya dan melayani di SD Fransiskus II Rawalaut, Bandar Lampung. Banyak pengalaman, suka dan duka yang sudah membuat pribadi saya menjadi semakin bertumbuh. Dengan tuntunan Tuhan Yesus melalui suster kepala sekolah serta rekan-rekan, membuat saya menjadi pribadi yang terus-menerus mau belajar dan terbuka dengan kemajuan teknologi serta kritik dan saran, sehingga mampu menjadi seorang pendidik yang siap mendampingi peserta didik dengan banyak kriteria dan latar belakang. Semuanya. Pagi-pagi ceria. Fransiskus berjiwa besar. Oke, hari ini sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Siap belajar nggak? Siap. Hari ini kita mau belajar tentang cahaya. Kita ulang lagi, review lagi, karena kemarin kita sudah belajar tentang cahaya. Siapa yang masih ingat sifat-sifat cahaya? Satu, Betri. Siapa? Apa satu? Sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Oke, yang kedua. Oke, saya apa? Oke, cahaya menembus benda bening. 3, Bagas. Cahaya dapat dibiaskan. Lalu 4. Cahaya dapat diuraikan. Yang kelima. Cahaya dapat dipantulkan. Oke, pintar semua. Sekarang hari ini, karena kalian sudah hafal cahaya, sifat-sifat cahaya, kita mau praktekkan sifat-sifat cahaya itu 5. Di depan meja kalian sudah ada alat peraganya, sudah ada alat untuk prakteknya. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Oke, sekarang Ibu review lagi. Siapa yang ingat apa itu sumber cahaya? Sumber cahaya. Apa itu sumber cahaya? Benda yang menghasilkan cahaya, betul. Coba sekarang matikan lampunya. Matikan lampunya. Coba kalau misalnya nggak ada lampu gimana ya? Kalau tidak ada lampu, gelap. Terus kalau misalnya mataharinya juga tertutup dengan gorden, berarti gelap banget dong kelasnya, ya nggak? Oke, sekarang kita bukain lagi, hidupin lagi lampunya. Gimana kalau misalnya gelap? Apa yang terjadi dengan mata kalian ketika gelap? Nggak bisa lihat apa-apa. Tapi pasti kalian cara melihatnya kan akan membuka mata dengan lebar, ya kan? Nah, itu ketika nanti kita pelajari juga kenapa ketika gelap mata kalian tiba-tiba terbuka sangat lebar mencari cahaya. Terus sumber cahaya itu apa? Kalau tadi lampu dimatikan, terus matahari, berarti sumber cahaya itu apa? Matahari adalah sumber cahaya
angin, dalam kehidupan sehari-hari, ada matahari, ada bulan, macam-macam. Oke, sekarang kita siap-siap untuk praktek. Tapi setelah praktek ada yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama membuat laporan hasil prakteknya. Terus buat LKPD, ngerjain LKPD. Oke, siap ya? Siap dengan kelompoknya? Oke, kita mulai praktek. Praktek di luar, pemantulan apa yang ada di luar? Pemantulan cahaya. Kalian sudah mainan tadi pakai cermin, kita tangkap cahaya matahari yang lurus, lalu kita pantulkan ke kaca, ke cermin, ke kaca, lalu ada pantulannya. Terus tadi kita juga sudah mengukur bayangan kalian ketika kalian kena matahari, terus ada bayangan. Nah, kebetulan kita praktek jam 12 siang ya kan, jadi bayangannya tidak terlalu panjang. Nah, besok kita praktekkan dari pagi, kita lihat berapa kalau pagi kira-kira panjang bayangannya berapa. Terus nanti kita bandingkan ketika siang. Ketika siang bayangannya semakin pendek. Terus nanti kalau ketika sore hari berbeda lagi bayangannya. Jadi besok kita lihat lagi bayangannya, perbedaan bayangannya. Nah, sekarang kita mau praktek cahaya merambat lurus. Nanti ibu akan hidupkan lilinnya. Lalu nanti kita lihat di sini apakah ada cahayanya, atau apakah cahaya tembus, atau apakah di sini terbentuk bayangan, misalnya gitu. Lalu yang kedua kita lihat ini tadi sifat cahaya apa ya? Cahaya dapat dibiaskan seakan-akan ini sempitnya bengkok. Padahal sebenarnya bengkok nggak sih? Kenapa ya kok bisa bengkok? Kenapa bisa bengkok? Karena apa Claire? Iya betul, karena kedapatan mediumnya. Di sini kan udara nih, ya kan? Nah, yang di dalam sini air. Jadi kedapatan udara dan air itu berbeda. Makanya kelihatan bengkok. Oke, sekarang kita ibu letakkan. Kita akan melakukan cahaya merambat lurus. Nah, sebenarnya laser ini juga cahaya merambat lurus. LCD ini juga cahaya merambat
belajar tentang cahaya. Besok kita akan belajar tentang bunyi. Kita juga mau praktek bunyi. Sudah ingat ya apa yang mau dibawa? Kardus, atau kotak sepatu, karet, spidol, gitu ya. Jangan lupa besok bahan-bahan yang dibawa kita mau praktek bunyi. Oke, sekarang kita siap-siap, kita mau pulang, kita beres-beres dulu. Lalu doa, kita berdoa. Sudah praktek langsung menggunakan sumber cahaya yang paling besar di bumi apa? Matahari. Nah sekarang kita sudah belajar mata. Sekarang kita mau belajar tentang telinga. Tapi sebelum kita belajar telinga, kita mau belajar tentang bunyinya dulu. Karena yang kita dengar adalah bunyi. Nah, ibu punya ini setiap bendanya berbeda suaranya. Nanti kita coba ya. Terus kalian juga sudah punya kardus, kan? Nah nanti kalian bandingkan. Ini Dona punya kardus, ini Mama punya kardus. Ini berbeda, ya kan? Lebih keras yang besar, ya kan? Itu nanti kita belajar apa itu resonansi. Kenapa kalau lebih besar, yang kardusnya lebih besar. Kalau punya mata, ya suaranya hanya getaran karetnya aja, gitu. Terus kenapa ya kok bisa bersuara? Kenapa ada bunyinya? Ya karena ada karet yang bergetar, betul. Jadi bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari suatu benda yang bergetar. Nah kalau ini yang bergetar adalah karetnya. Coba punya Joan dulu mainkan dulu. Ini kan punya Clea, coba Clea. Kalau punya Evan, bunyi nggak Evan? Ini enggak. Gitu ya, jadi bunyi itu adalah energi gelombang ya dari benda yang bergetar. Tapi kita tidak bisa lihat. Kalau mata, cahaya kita bisa lihat. Tapi kalau bunyi kita nggak bisa lihat. Kita hanya bisa mendengar. Terus jenis bunyi ada 3.